Apa itu gerakan non-blok atau GNB? Gerakan non-blok atau GNB atau yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Aligned Movement adalah organisasi internasional yang berkeinginan lepas dari kekuatan blok manapun. Organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan pengotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang atau yang baru merdeka sulit membangun perekonomiannya. Selanjutnya, ada sejarah gerakan non-blok itu sendiri nih, yaitu latar belakang sejarah berdirinya gerakan non-blok tak terpisah dari kisah Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa-masa kompetensi antara dua negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki senjata nuklir. Nuklir dapat diluncurkan setiap saat. Tidak hanya perdamaian dunia yang hancur, tetapi juga masa depan umat manusia menyadari pengutuban dunia dalam dua blok tersebut. Indonesia akhirnya memutuskan untuk menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif yang diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Bebas berarti tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau pada blok tertentu. Adapun aktif yaitu artinya giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu tergambar secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 Anelia ke-1 dan Anelia ke-4. Selanjutnya, ada prinsip kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara berkembang lainnya. Insinyur Soekarno, Mahatma Gandhi dari India, serta para pemimpin dari Asia dan Afrika menyadari bahwa polarisasi itu mengancam perdamaian dunia. Persaingan di antara kedua negara yang berebut pengaruh di negara dunia ketiga itu diprediksi akan melahirkan kolonialisme baru atau neokolonialisme. Oleh karena itu, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk keluar dari tekanan dua negara adidaya tersebut. Pada 28 April sampai dengan 2 Mei 1954, diselenggarakan konferensi Colombo di Sri Lanka. Selanjutnya, ada pelopor konferensi diadakannya Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 5 para tokoh di bawah ini nih. Yang pertama, itu ada Ali Sastroami Jojo dari Menteri Indonesia. Yang kedua, ada Jawaharlal Nehru dari Menteri India. Yang ketiga, itu ada UNU dari Menteri Burma atau Myanmar. Yang keempat, itu ada Muhammad Ali dari Menteri Pakistan. Dan yang terakhir, Sir John Motelamala itu dari Menteri Sri Lanka. Selanjutnya, ada isi deklarasi Bandung. Isi deklarasi Bandung itu ada 5. Yang pertama, ada menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku dan bangsa. Yang keempat, tidak melakukan intervensi terhadap persoalan dalam negeri-negeri lain. Dan yang terakhir, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan PBB. Selanjutnya, ada terbentuknya gerakan non-blok. Pada 1-6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Beograd, Yugoslavia, guna mengoperasikan Dasar-Sila Bandung dalam sebuah gerakan yang konkret. Gerakan non-blok ada 5 pemimpin, yaitu yang pertama ada Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, yang kedua Presiden Indonesia Soekarno, yang ketiga Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, yang keempat Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan yang terakhir Kwame Nkrumah dari Ghana. Selanjutnya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh GNB, yaitu yang pertama ada menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. 2.
Mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional, dan yang ketiga, tidak menjadi anggota salah satu pakta militer Amerika Serikat atau Uni Soviet. Selanjutnya ada tujuan didirikannya GNB, yaitu yang pertama ada meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya. Yang kedua, mengusaha terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Yang ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokrasi. Yang keempat, menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme. Yang kelima, memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Yang keenam, meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok. Dan yang terakhir, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tatanan ekonomi dunia baru. Selanjutnya, apa itu Blok Barat dan Blok Timur? Blok Barat adalah Amerika, yakni negara yang membawa macam-macam ideologi liberal kapitalisme yang terbentuk di dalam pertahanan NATO atau North Atlantic Treaty Organization pada tanggal 4 April 1949 yang memiliki pengikut sebanyak 12 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Luksemburg, Denmark, dan Norwegia. Sedangkan Blok Timur adalah Uni Soviet atau Rusia, yakni negara yang membawa ideologi komunisme yang kemudian membentuk badan organisasi untuk menyaingi keberadaan NATO. Organisasi tersebut yang bernama Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955, yang memiliki pengikut awalnya hanya berjumlah 7 negara terdiri atas Albania, Cekoslovakia, Jerman Timur, Uni Soviet, Hungaria, Polandia, dan Bulgaria. The Archive of Non-Aligned Movement Summit Meeting are a set of archives related to summit meeting of non-aligned movement from 1961 to 1992. The non-aligned movement was created and founded during the collapse of the colonial system and the independence struggles of the peoples of Africa, Asia, Latin America, and other regions of the world, and at the height of the Cold War. The Asian African Conference in Bandung in 1955 is the most immediate antecedent to the creation of the non-aligned movement. The conference aimed to promote the world peace, cooperation, also freedom from colonialism and imperialism. Furthermore, this conference led to the establishment of non-aligned movement that mainly focused on preserving the world peace and security. Tibalah di lapangan terbang Batas Nika, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Ikut serta putra-putri Presiden, Guntur dan Megawati. Nah, itu dia pembahasan dari gerakan non-blok dari saya. Sekian, terima kasih yang sudah menonton.